Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Bang AS, apa kabar? Sedulur Bang AS dimanapun Anda berada. Hai, selamat malam Sugeng Dalu. Ketemu lagi bersama channel kesayangan panjenengan semuanya di Hasan Sabil Official, ataupun panjenengan yang bersama kami juga di 97.8 FM EMC Bang HS. Panjenengan sedang mendengarkan kami juga ataupun melihat kami juga di TikTok di Hasan Sabila dan juga di Facebook di Hasan Sabila ya. Semoga semuanya sehat sehingga kita bisa mendengarkan apa sih kabeh kajian belajar herbal yang nanti akan disampaikan sama Bang AS kepada kita. Pastinya kumpulan-kumpulan atau pelajaran-pelajaran yang sudah Bang AS rangkum dan siap akan diberikan kepada kita semuanya. Malam kali ini Bang AS nanti akan menghadirkan mengenai gejala cedera tulang panggul ya. Gejala cedera tulang panggul ya, seperti apa sih tulang panggul itu apa, dan apakah beda sama panggul sama pinggul gitu ya. Bedanya seperti apa? Kemudian nanti kita akan juga tahu cederanya itu gejala-gejalanya seperti apa, dan pastinya nanti Bang S akan memberikan solusi untuk kita tentang resepnya apa ya. Kita sapa dulu beliau sang Raja Herba Dunia, Bang HS. Halo, selamat malam Bang HS, apa kabar? Halo Mia, selamat malam juga, kabar baik. Sehat ya Bang ya? Selalu sehat Mia. Masya Allah. Terima kasih ya saudara MC juga, saudara MC, iya, sahabat Bang Ais yang selalu mengikuti Bang Ais mengenai gejala cedera tulang panggul gitu ya, yang tadi sempat kita sepilkan di awal-awal bahwa antara panggul, pinggul. Nah ternyata ini kayaknya sebutannya kalau ada pasien yang sambat itu, Bang panggul saya sakit, Bang pinggul saya sakit. Kadang kan dikira ini adalah tempat yang sama, yang sama. Ternyata berbeda ya Bang ya. Ini akan kita jelaskan Mia. Baik. Tapi semua itu adalah dia penyangga apa penompang badan Pak ya. Jadi nanti Bapak ada satu yang disebut sering saya menyebutnya itu panggul. Ada lagi pinggul. Ada lagi pinggang. Ada lagi punggung. Ini beda-beda. Panggul itu bentuk struktur Pak. Kelompok, bentuk kelompok. Panggul ini adalah tulang yang di dalamnya terdapat ada pinggul. Ada tulang bokong. Ada pubis. Pubis itu tulang kemaluan. Yang semuanya yang merupakan menumpang pada tubuh bagian atas ya, pada tubuh bagian atas. Ketika kita duduk, berdiri dan berjalan, dia menumpang. Itu baru pengertian panggul. Baik. Sekarang kita akan masuk lagi pada bagiannya. Bagian dari panggul tadi Pak ya. Di dalam panggul terdapat pinggul. Nah pinggul inilah yang disebut sendi. Sendi yang menghubungkan antara kaki dan tubuh ini disebut pinggul. Fungsinya untuk menumpang berat badan ini Bu. Dan menggerakkan kaki bagian atas. Paha artinya. Itu pinggul. Pinggang itu bagian tubuh di antara pinggul dan dada. Jadi loro boyok. Nah pinggang ini berhubungan dengan boyok. Baik. Bahasa Jawa boyok ya? Boyok ya, boyok. Nah boyok. pinggang ini berhubungan dengan boyok. Lingkar perut keliling ini namanya pinggang. Nah ada lagi punggung ya. Punggung. Nah ini kalau Nah, ini tadi punggung. pinggang, boyok tadi ya. Ya. Kalau ini adalah punggung. Punggung. Punggung itu Nah, sebelah mana punggung ini Bang? itu dari leher sampai ke bokong. Ini disebut punggung. Di tengah-tengahnya itu ada tulang. Ya, tulang punggung namanya ya. Tulang punggung dibagi, ada servikal, ada tulang torak, ada tulang lumbal,
ada tulang ekor, ya dibagi. Ini punggung. Nah, tugasnya punggung di sini adalah selain dia menumpang badan atau mengangkat badan, Baik. dia melindungi saraf dan otot. Maka letaknya saraf ada di bawah tulang punggung. Di bawah tulang punggung. Ya, ada di bawah Oke. tulang punggung. Punggung itulah yang untuk melenturkan tubuh itu bisa melengkung. Oke. Itu Di situ punggung, kan Pak. fungsinya. Ya, maka Punggung. ada tulang di belakang itu seperti tulang ular, ulo orang Jawa bilang ya. Nah, itu penuh dengan sendi-sendi dari leher turun ke torak, turun ke lumbal, bagian perut kan lumbal, Pak ya. Terus turun ke ekor. Maka orang bisa melengkung. Kalau tadi Bang sudah ada pinggul, panggul, Ah. punggung, pinggang. Nah, Bang, kalau misalkan kita lah ke cedera tulang panggul ya, Bang. Kita ke tulang panggulnya ini, Bang. Kalau misalkan seseorang mengalami yang namanya cedera tulang panggul, itu pasti yang dirasakan seperti apa? Kalau hanya sekitar cedera tulang panggul, gejalanya seperti ini, Pak. Seperti kencing tidak teratur. Nah, kemudian untuk menumpang badan pada panggul ini dia terasa sakit gejalanya. Ketika menumpang badan, baik pada posisi duduk, baik posisi berolahraga, baik ketika dia berjalan, dia kan menumpang, dia terasa sakit. Sakit, oke. Nah, terlebih ada gejala lagi ini lebih gejala ini sudah lama tapi tidak ditemukan. Maka bisa terjadi ada pendarahan saluran kemih saking lamanya sakit tidak ditemukan. Kemudian selanjutnya ada tidak kuat untuk berdiri lama. Nah, kemudian yang terlihat sekali adalah kesemutan di sekitar paha. Kesemutan area paha. Iya. Di sekitar area paha. Selanjutnya ada kesemutan juga pada ujung-ujung kaki. Jadi bukan di telapak kakinya, tapi ujung-ujung jari kaki. Nah, lanjut lagi Pak ya. Saat Bapak berjalan kaki, artinya kaki ini kan menumpang Pak, mengangkat badan Bapak ya. Saat Bapak berjalan, ini karena ada kerusakan pada tulang panggulnya, Bapak tidak tahan lama, baru berjalan berapa meter, Bapak harus duduk. Kalau enggak, semakin panas di sekitar panggul Bapak. Gejala yang lain, pada saat melangkah, gerak Bapak sering terhenti atau seperti mau jatuh, terjengkal. Tek jalan terhenti mau jatuh, ngerem. Ini adalah gerakan panggul, Pak. Kita lanjutkan. Untuk duduk lama, misalnya Bapak ini ya bermasalah pada panggulnya karena jatuh duduk. Untuk duduk lama, maka dia akan terasa sakit. Nah, ini juga sering dirasakan baik Bapak maupun Ibu pada area bokong. Sering Ibu bercerita kepada saya yang tidak kuat Pak Hasan, bokong saya terasa panas sekali. Seperti saya menduduki cabai. Rasanya panas sekali. Ini adalah cedera pada tulang panggulnya. Kemudian ya ada lagi kesulitan BAB. Kadang ada kan pasien kita banyak yang BAB-nya itu 3 hari sekali, 4 hari sekali, ya. Sekali BAB tidak tuntas, perutnya masih keras. Apakah kita harus memperbanyak makan serat yang berserat gitu? Tidak, Pak. Karena riwayatnya dia akibat jatuh.
Jadi tidak harus memperbanyak serat. Bukan karena terus terjadi konstipasi atau susah BAB tadi, bukan karena susah kurang serat seperti yang mungkin masalah pencernaan ya Bang ya, Ya. tapi ini karena masalah cedera tulang panggul seperti itu. Nah Bang, tadi adalah gejala-gejala ketika seseorang mengalami cedera panggul seperti itu ya, banyak banget tadi ternyata, dan pastinya tadi yang di awal pasti banyak orang yang wah ternyata kok ini sama kayak aku gitu ya. Resepnya nih Bang yang bisa dibuat untuk yang mungkin mengalami gejala-gejala di atas. Baik. Apa resepnya? Nah, ini yang saya kasihkan. Simbar menjangan itu jenis benalu. Simbar menjangan itu kan kalau Ibu lihat bentuknya seperti seperti tanduk menjangan, tanduk kijang gitu ya. Bentuknya itu. Itu yang Ibu ambil kan itu panjang, Bu. Yes. Ambil aja 20 cm Ibu 20 potong-potong. cm ya. Cukup. Baik. 20 cm Ibu potong-potong. Sudah, itu simbar menjangan. Benalu talok kalau orang Jawa, kersen itu secara nasional. Ada benalunya di sana. Itu kita ambil dikit. Benalunya secukupnya aja. Kemudian campurkan ke tadi. Benalu randu, kita ambil 5 daun benalu randu. 5. 5 ya. Kemudian kita potong-potong, masukkan juga di tempat yang tadi, tempat Oke. panci ya. Nah, kemudian untuk pereda nyerinya, yang ini untuk perbaikan cedera tadi Bu, cedera pada tulangnya. Ya, yang benalu tadi. Kemudian untuk memperbaiki rasa nyerinya, untuk ada vitamin C-nya, vitamin B kompleksnya saya ambilkan dari daun sirsak. Ambil daun sirsak itu sebanyak 5 lembar, 5. potong-potong. Baik. Yang terakhir daun belimbing wuluh secukupnya. Ya, secukupnya itu bisa 10, bisa 12. Baik. Itu secukupnya. Nah, semua bahan setelah dicuci bersih dan setelah dipotong kecil-kecil, siap untuk direbus. Ya. Dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 3 gelas. Minum pagi, siang, malam. Jadi Bu, obat kerusakan pada panggul, kenapa kita harus pusing? Produk jadinya apa ini Bang kalau dari Bang AS? Prosen. Punya kita prosen Bu. Nah ini yang sering saya kombinasikan prosen dengan Yosik. Itu tadi ada Prosen dan juga kombinasi Yosik yang bisa penyenangan padukan untuk membantu yang mengalami cedera panggul. Baik Bang, kita akan mencoba Q&A sekarang ya Bang ya, membaca pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ya. Dari Butri, Bang, cucu saya kena polip di hidung, apa ya obatnya? Briko Bu. Briko ya. Ya. Kalau benjolan pasti Briko. Briko nggih. Oke. Ada juga nih selamat malam dari Kak Mamet, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah saya mengkonsumsi kreas, proteinnya kemarin positif, sekarang sudah negatif. Apakah harus dilanjut kreas lagi ya, Bang? Nah begini ya Kak ya. Ginjal pada umumnya, kerusakan ginjal itu ditunjukkan dengan 1, HB rendah. Karena yang produksi HB adalah kelenjar ginjal. 2, urium naik. Urium itu kotoran pada ginjal. Kemudian 3, kreatin. Kreatin ini adalah protein pada otot ginjal. Naik, berlebih. Sehingga otot menjadi kencang. Ginjal jadi susah untuk bekerja, untuk membuang kotoran. Nah, ketiganya ini harus kita perbaiki. Ada HB, kemudian urium yang kotor tadi, yang membuat ginjal itu kotor. Baik. Dan kreatin tinggi karena proteinnya. Sekarang dibersihkan.
Saya terima kasih kali ya Kak ya. Tepat dia memilih produknya Sudah untuk kreas. membersihkan kreatin pakai Kreas. betul. Betul. Hebat itu. Nah, saya terima kasih sekali. Sekarang kreatin saya normal. Saran saya sekali lagi pakai Kreas. Betul-betul itu normal. Esok dicoba sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Cek kok aman ya sudah nggak perlu lagi. Gitu. Baik, gitu ya Kak ya. Halo, selamat malam dari Pak Ismet. Bang, saya dulu pernah minta resep untuk BAB menghitam dan sekarang sudah sembuh Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Bang AS selalu dilancarkan rezekinya. Amin amin. Namun sekarang saya punya keluhan migrain Bang, kayak hilang keseimbangan. Ini bisa juga dari sumbatan. Migrain bisa terjadi karena sumbatan pada pembuluh darah otaknya atau batang lehernya. Migrain juga bisa terjadi karena kita kekurangan sel darah merah. Migrain bisa terjadi karena kita mempunyai lambung akut. Ya. Yang mana di antara itu? Oke. Misalnya saya ambil tengah, berarti produk punya saya T-shirt. Itu tengah-tengah saya ambil. Oke. Mungkin ada sumbatan keras pada leher. Nah, T-shirt dan Arda. T-shirt dan Arda, Iya. gitu nggih. Terakhir Bang kalau untuk luka diabetes gak sembuh-sembuh, obatnya apa Bang? Terakhir dari Kak Hafiradatur. Glusol. Glusol, bisa Iya. kombinasi beriko Bang? Ya, dan berikut. Kombinasi dengan beriko. Demikian tadi untuk kebersamaan kita di gelaran KB Kajian Belajar Herbal. Terima kasih. Mia Kayu Manis pamit. Akhirnya, bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.